Sudah terlihat belum? Sudah. Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bahar Amal SPD Master of Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital lanjutan 2, blockchain dan cloud computing. Izin perkenalkan anggota kelompok 11, saya sendiri Ma'ruf dengan akhiran NPM 25 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan teman saya Hidayat Nur Wahid dengan akhiran NPM 18. Baik, pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama membuat program sederhana dengan percabangan atau if-else, yang kedua membuat program sederhana dengan dictionary, yang ketiga adalah membuat program sederhana dengan paket dan modul. Untuk tujuan pembahasannya yang pertama yaitu mengaplikasikan if-else statement untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa berdasarkan nilai yang diinput. Yang kedua, mengetahui penerapan program untuk menampilkan data-data nilai sekelompok siswa dengan dictionary. Dan yang ketiga, mengetahui penerapan program operasi perhitungan matematika, yaitu luas dan jari-jari lingkaran dengan paket dan modul. Baik, untuk materi dan hasil pemrograman pertama mengenai if-else akan dijelaskan oleh Hidayat. Persilakan. Baik, izin Mas. If-else atau percabangan dalam pemahaman adalah proses penentuan keputusan atau disebut sebagai conditional statement. Percabangan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar, true, jika kondisi bernilai salah, false. Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, gambar di sini itu di sini menunjukkan gambar kode program if else untuk sebenarnya input terus memasukkan nilai Anda. Selanjutnya itu if nilainya itu kami memasukkan lebih dari 85. Selanjutnya print, selamat Anda lulus, else print, maaf Anda print, terima kasih sudah melakukan pengecekan. Hasil codingannya, masukkan nilai Anda untuk cek kelulusan, kami masukkannya 85 dan outputnya itu selamat Anda lulus. Selanjutnya, nah di sini itu for chat pada if dan else. Yang pertama ada main, selanjutnya ada integer atau integer nilai, selanjutnya output masukkan nilai Anda, selanjutnya input nilai, selanjutnya nilai lebih dari 84, yang sebelah kirinya false, ke bawahnya output maaf Anda gagal, yang sebelah kanannya true, ke bawahnya output selamat Anda lulus, yang terakhirnya N. Dan hasilnya masukkan nilai Anda, kami masukkan nilai 85 dan hasilnya selamat Anda lulus. Selanjutnya, nah di sini flowchartnya yang tidak lulus. Yang pertama seperti tadi itu main,
yang keduanya integer nilai, ketiganya output, masukkan nilai Anda, selanjutnya input nilai, selanjutnya nilai lebih dari 84, sebelah kirinya fast, ke bawahnya output, maaf Anda gagal, sebelah kanannya true, output selamat Anda lulus, yang terakhirnya N. Nah, dan di sini hasilnya masukkan nilai Anda, kami memasukkan nilai 60 dan hasilnya maaf Anda gagal. Slide selanjutnya. Nah, maksud dan tujuan program if else pada gambar 1 dan 2 yaitu untuk pengaplikasian dari program if else di mana gambar 1 menyatakan lulus, sedangkan gambar kedua menyatakan tidak lulus. Setelah itu pada gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan forchat dari program if else pada pemerahan nilai yang menyatakan lulus atau tidaknya siswa. Pernyataan lulus atau tidaknya siswa ini ditentukan oleh berdasarkan nilai yang dimasukkan. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 85, program akan mencetak selamat Anda lulus. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 85, program akan mencetak maaf Anda gagal. Selanjutnya. Cukup ya. Cukup. Saya berikan ke moderator. Baik, dilanjutkan. Nah, sebelum saya tampilkan hasil dari pemrograman dictionary, saya akan menjelaskan dahulu apa itu dictionary. Dictionary adalah salah satu jenis struktur data pada Python yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value atau kunci nilai. Key berperan sebagai indeks yang unik dan bisa digunakan untuk mengakses nilai yang terkait. Untuk membuat dictionary pada Python, bisa menggunakan tanda kurung perawal yang seperti ini dan menuliskan pasangan key value di dalamnya. Nah, di sini adalah hasil program dictionary untuk mencetak nilai pada kelompok siswa. Untuk input yang dimasukkan itu ada nama siswa, yang pertama Dewi, terus Intan, Hidayat, Makruf, dan terakhir Eva. Sementara output yang dihasilkan itu berupa nilai. Misalnya menginput siswa dengan nama Hidayat akan menghasilkan output dengan nilai 78. Slide selanjutnya, di sini ada flowchart yang menggambarkan langkah-langkah proses dari satu proses ke proses lainnya. Seperti yang dilihat, gambar sebelah kiri itu merupakan proses yang dimana harus diisi oleh kita dengan cara menginput instruksi pada bagian simbol input dan output yang berbentuk parallelogram ini. Sementara gambar dari kanan itu merupakan hasil proses setelah pemilihan flowchart ini. Untuk hasil flowchart yang ditampilkan pertama adalah Dewi dengan nilai 90 dan Intan dengan nilai 85. Selanjutnya ada flowchart yang menampilkan hasil nama dan nilai siswa, yaitu Hidayat yang mendapat nilai 78 dan Maruf yang mendapat nilai 72. Slide terakhir dari flowchart ini untuk menampilkan proses dari siswa terakhir, yaitu Reva, karena siswa yang bernama Maruf tadi sudah. Di sini output nilai yang Reva dapatkan yaitu 68. Nah, dari pemrograman kode dan flowchart tadi, ini adalah maksud dan tujuan dari program dictionary. Program pada gambar 5 merupakan pengaplikasian dari dictionary di mana menampilkan data sekelompok siswa yang mendapatkan nilai berbeda. Sementara pada gambar 6, 7, 8 menjabarkan flowchart yang digunakan dari program dictionary. Flowchart diisi digunakan untuk memberikan daftar nilai siswa yang menghasilkan nilai tertinggi sampai terendah. Baik, hasil pemrograman mengenai paket dan modul selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayat kembali. Oke, baik, Haru. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modul dan paket. Modul pada Python adalah sebuah file berekstensi .py yang berisi skrip Python. Nama dari modul adalah nama-nama dari file itu sendiri.
Misal kita memiliki file bernama matematika.py, maka kita telah membuat sebuah modul bernama matematika. Sedangkan paket pada Python adalah sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk directory, memungkinkan sebuah modul untuk diakses menggunakan namespace dan lokasi. Secara sederhana, paket atau package pada Python adalah directory biasa yang di dalamnya terdapat modul-modul Python. Bedanya, di dalam directory tersebut harus ada satu file bernama _init_py yang memberitahukan interpreter bahwa directory tersebut adalah paket yang berisi modul-modul. Baik, pada gambar 9 ini, di sini adalah pemrograman paket pada operasi perhitungan luas dan jari-jari lingkaran. Nah, yang pertama itu ada import modul luas lingkaran from luas_lingkaran, import _luas_lingkaran. Selanjutnya, tagar masukkan nilai jari-jari lingkaran, jari sama dengan float, input masukkan panjang jari-jari lingkaran. Selanjutnya, tagar hitung luas lingkaran, luas sama dengan hitung _luas_lingkaran, jari-jari tampilkan hasil, print f luas lingkaran dengan jari-jari ada luas. Nah, hasilnya itu masukkan panjang jari-jari lingkaran, kami memasukkan angka 20, luas lingkaran sama luas lingkaran jari-jari juga sama 20, hasilnya adalah 1256,64. Selanjutnya, nah ini pemrograman modul. Yang pertama ada buat modul luas lingkaran.py, selanjutnya informat, selanjutnya div hitung _luas_lingkaran, jari_jari. Fungsi ini menghitung luas lingkaran. Selanjutnya sama dengan varam jari_jari, titik 2 panjang jari-jari lingkaran, titik 2 return, titik 2 luas lingkaran, luas sama dengan mat.py kali jari-jari adalah 125 kali 125,64. Maaf. Selanjutnya, nah pada portrait ini kami menggabungkan paket dan modul. Yang pertama main, selanjutnya real radius, luas. Sebelumnya. Nah, itu. Selanjutnya output, masukkan jari-jari lingkaran. Selanjutnya input radius. Selanjutnya luas sama dengan PI kali radius pangkat 2. Output luas lingkaran dengan jari-jari dan radius dan luas. Yang terakhir n. Maka hasilnya masukkan jari-jari lingkaran. Kami memasukkan sama dengan yang tadi yaitu 20. Maka luas lingkaran dengan jari-jari 20 adalah 125,637,06143,592. Selanjutnya,
Nah, maksud dan tujuan program paket dan modul yaitu pada gambar 9 dan 10 menunjukkan program yang berupa operasi perhitungan matematika, menghitung luas dan jari-jari lingkaran. Selanjutnya pada gambar 11 merupakan hasil perhitungan operasi hitung luas dan jari-jari lingkaran menggunakan flowchart. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, materi sudah selesai. Izinkan saya membaca kesimpulan. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi benar atau true dan nilai kondisi bernilai salah atau false. Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Sementara dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value. Paket dan modul biasanya digunakan untuk program operasi perhitungan matematika. Baik, sebelum ditutup ada pantun dari kelompok kami. Duluan ya. Oke, izin masuk kembali. Memancing ikan memakai joran. Dapatnya ikan bawa dan cepat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebuah materi yang disampaikan bermanfaat. Baik, pantun dari saya. Tiara Andini punya lagu yang judulnya Tega. Musik videonya diupload di YouTube. Akhirnya presentasi ini selesai juga. Kelompok kami menjadi penutup. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.